Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia, guru SMA Negeri 1 Meramlia, mengajar dan studi pendidikan agama Islam dan merupakan mahasiswa PPG YIN Curug. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video PPL 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan ya apa yang kita pelajari hari ini. Silakan ikhlas baca doanya. Dengan doa semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan berkah. Amin. Sekarang Ibu akan memperhatikan dulu ya. Naila Khaira, Aziza, Sakit, Siti Nurjani, kemudian Zarul Ahyani, Fauzan, Berarti yang lain hadir semua ya? Berarti yang nggak hadir Fauzan sama Aziza. Yang lain hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sekarang kita mulai. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tahu kan? Tahu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan tersebut, ya, supaya hubungan mereka itu halal, kira-kira apa? Bagaimana caranya? Menikah. Dengan menikah. Tapi dengan melakukan pernikahan. Tapi kalau sudah melakukan pernikahan, berarti hubungan mereka sudah halal. Nah, jadi sekarang materi kita hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Ya. Setuju? Kemudian gimana? Semangat ya kalau kita belajar materi tentang pernikahan. Karena kenapa? Karena semua kita manusia yang normal, ya, sehat jasmani dan rohani, semua akan melakukan pernikahan. Dan itu merupakan sebuah sunnah Rasulullah. Nah. Melalui membaca berbagai sumber belajar dan informasi dan diskusi, semua kelompok dan peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Kemudian, melalui metode informasi SERT, peserta didik dapat mencari dalil yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dengan baik. Terus, melalui metode informasi SERT, ceramah, tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis hukum pernikahan dengan baik dan benar. Kemudian melalui pendekatan saintifik, metode informasi SERT, metode diskusi, tanya jawab, dan peserta didik mampu menganalisis rukun-rukun dan syarat
tujuan pelajaran kita hari ini. Kemudian sebuah video, ya. Silakan diamati video pembelajarannya. Jadi di sini lihat dulu sambil menunggu videonya, lihat dulu materi kita hari ini. Silakan diamati. Satu persatu ya. Ada pernikahan Islam. Judulnya, kemudian hukum pernikahan, kemudian ada dalilnya, terus ada jenis-jenis pernikahan, itu terdiri dari 3, yaitu ada poligami, ada poliandri, dan ada monogami. Kemudian dalil Al-Quran tentang pernikahan itu sesuai dengan tujuan, ya. Jadi setiap orang dalam melakukan pernikahan memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan tersebut tidak terlepas dari dalil ataupun hadis, ya, yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada syarat dan hukum nikah. Nah, di sini ada syarat hukum nikah. Kita lihat ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian ada wali calon istri, terus ada 2 orang saksi, dan ada ijab dan kabul untuk bisa menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi dengan melakukan ijab dan kabul. Bagaimana? Sudah diperhatikan? Sudah selesai ya? Saya sambil loading. Udah dinonton videonya ya? Nah, Ibu akan bagi kelompok, nanti berdasarkan dari PPT yang akan ditampilkan, kemudian ada video yang ditampilkan dengan prosesi akad nikah. Tapi itulah bagaimana caranya kita untuk melakukan pernikahan dengan mengikuti prosesi akad nikah sebagaimana yang ditayangkan dari video barusan. Oke. Sekarang Ibu akan bagi kelompok, ya. Kita bagi 4 kelompok. Nah, jadi kita bagi 4 kelompok. Saya akan menunjukkan nomornya. Jadi yang saya tunjuk nomor 1 berarti itu kelompok 1. Saya tunjuk nomor 2 berarti kelompok 2 dan seterusnya. Paham? Paham ya? Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan semuanya diduduk sesuai posisinya masing-masing, sesuai dengan kelompok yang berdasarkan nomor yang tadi saya tunjukkan. Nah, silakan.
kemudian ini apa namanya kelompok ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 SPD-nya, ini kelompok 4. Kemudian kelompok 4 ini tugasnya. Kemudian ini kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 2 ini punya kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok tugasnya sudah ada ya. Sudah dapat semua materinya? Ya. Tugasnya sudah dapat semua ya. Berarti masing-masing kelompok didiskusikan sesuai dengan tugas yang telah Ibu tunjukkan. Ya. Nah, jadi diskusikan mulai sekarang. Gimana kira-kira? Udah siap? Udah siap? Udah. Semuanya semua kelompok udah siap? Kelompok 3 tinggal lagi? Ya, lagi. Kelompok 4? Udah siap ya? Jadi kita lihat kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 bagaimana udah siap? Bisa dimulai? Bisa dipresentasikan sekarang? Udah. Jadi semua kelompoknya semuanya, jadi semua kelompok sudah siap dengan diskusinya. Jadi sekarang kita mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 bisa. Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Devita. Silakan Devita. Saya akan
Jika secara harfiah artinya himpunan, al-jamu, kumpulan al-jamu, atau hubungan inti al-waktu. Secara denotatif, kata anitun digunakan untuk merujuk nama akad. Sedangkan secara konotatif, ia merujuk pada makna hubungan inti. Pernikahan atau nikah memiliki sinonim, yaitu kawin, zawaj, yang bermakna bersambungan. Jika secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata aikat nikah menikahkan, zawaj nikah mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang memuliakan. Jenis-jenis pernikahan: 1. Poligami, 2. poliandri, 3. monogami. Sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok kalian? Silakan. Silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dari kelompok mana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya adalah, Islam dikenal dengan istilah poliandri. Apakah boleh perempuan melakukan poliandri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, di dalam Islam dilarang melakukan poliandri karena poliandri dianggap termasuk perbuatan zina. Wanita tidak boleh memiliki 2 suami sekaligus. Tetapi kalau laki-laki boleh memiliki istri lebih dari 1 asal bisa berlaku adil. Itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saya terima? Bagaimana kelompok lain bisa terima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi berikan dulu akbar untuk kelompok 1. Ada tanggapan? Tidak ada ya. Berarti sudah jelas semua yang dijelaskan oleh kelompok 1. Baiklah, kalau memang tidak ada tanggapan atau tanggapan dari kelompok lain, kemudian langsung saja kita mulai silakan kelompok 2 ya, kelompok berikutnya. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Jadi sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini mempresentasikan hasil pembacaan materi yang dibaca oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pernikahan. A. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak serta pendidikan yang berkualitas. Tapi sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kaum ini. Yang B. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. C. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. D. Pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. E. Pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. F. Pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Itulah hasil diskusi kami. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kan jawaban pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompoknya? Apa yang ini? Coba diulangi pertanyaannya. Apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Apa tujuan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ini mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Jawabannya adalah tujuan seseorang melakukan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian jawaban dari kelompok saya. Apakah bisa diterima? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah ya. Jadi semua jawaban diberikan dengan tepat ya. Berikan jawaban dengan puas ya, sehingga tidak ada tambahan apapun. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja untuk kami yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mesarah dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang latarkan belakangnya, sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya, yaitu yang pertama mubah, yang kedua wajib, ketiga sunnah, dan keempat makruh, dan kelima haram. Adapun hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal, artinya seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh, atau tidak melakukan sesuai pernikahannya juga boleh. Yang kedua adalah wajib. Wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu adalah mampu membayar mahar dan memberi nafkah untuk calon istri. Yang ketiga adalah sunnah. Hukum sunnah dapat berubah dari wajib menjadi sunnah apabila seorang telah mampu untuk memberi nafkah dan penghidupan kepada istri. Yang ketiga adalah yang keempat adalah makruh. Apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu menghindarkan diri dari tuntunan nafsu seksual. Yang kelima adalah haram. Apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri. Ya, sekian. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Silakan kelompok 3 mencari jawabannya. Ya. Kasih waktu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Pernikahan hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu dari segi materi dan tidak mampu dari nafsunya, seadanya tidak menikah takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka pernikahan adalah seseorang tersebut adalah wajib. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Bagaimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami ada yang merasa puas dengan jawabannya. Bagaimana yang lain?
atas calon suami, calon istri, wali calon istri, dua saksi, dan sikat atau redaksi ijazah kabul. Inilah hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan dan minta maaf. Adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok 3. Ya. Oleh kelompok 3 silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Sahnya sebuah pernikahan apabila memenuhi rukun dan syarat. Yang mau kami tanyakan, apa saja syarat dalam ijab? Sekian, terima kasih. Ya. Oke, silakan Sabitri memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 3. Yang pertanyaannya, sahnya sebuah pernikahan apabila memenuhi rukun dan syarat. Apa saja syarat dalam ijab kabul? Jawabannya, syarat ijab kabul adalah 1. Syarat ijab, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata ankah tuka atau jauh wajib tuka, kiasan diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. 2. Syarat kabul adalah ijab. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan yang jelas dengan segera dan tepat, bukan merupakan sindiran, dilaporkan oleh calon suami, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebutkan nama bakal istri, tidak diselangi dengan perkataan lain. Inilah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kira-kira jawaban yang diberikan bisa diterima? Khususnya dulu kelompok yang bertanya ya, kelompok 3. Bisa. Semua ada jelas? Jelas ya? Oke. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi semuanya sudah didiskusikan, mulai dari pengertian, kemudian rukun, ya, hukum dan sebagainya. Sekarang kita ambil kesimpulan. Nah, mulai silakan Titi Nurjani untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan hari ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah pernikahan adalah akad yang membolehkan atau halal hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Jenis pernikahan ada 3, yaitu poligami, poliandri, dan monogami. Hukum pernikahan terdiri dari mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Nurjani tadi, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan mengikuti syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian dalam pernikahan tersebut ada 3 jenis. Yang pertama ada poligami, yang kedua ada poliandri, dan yang ketiga ada monogami. Kemudian tujuan pernikahan salah satunya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain daripada itu juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Karena dengan menikah bisa mendapatkan keturunan yang sah. Adapun daripada hukum pernikahan itu terdiri dari 5. Yang pertama ada mubah, yang kedua ada wajib, ketiga ada sunnah, keempat ada makruh, dan kelima ada haram. Nah, jadi demikianlah hasil diskusi dari kelompok hari ini ya. Kemudian Ibu menggunakan semua materi yang sudah dipaparkan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4. Semuanya bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian alhamdulillah kalau semua materi itu sudah bisa dipahami. Jadi anak-anak Ibu juga semua
Kemudian satu lagi, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Puas? Jadi dari hasil diskusi ya penyampaian dari teman, kalian bisa menerima dengan puas dan dapat memahami ya. Terima kasih. Terus sekarang Ibu mau kasih tugas. Silakan dibuka di bukunya tugas yang harus kalian kerjakan. Buka halaman 171. Ya, itu tugas di LKPD-nya. Buka halaman 171. Itu tolong dikerjakan masing-masing siswa ya. Itu tugas individu. Kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekali lagi saya ulangi, tugas di halaman 171 itu dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada ya? Nah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, tapi Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita berikutnya. Di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang kewajiban suami istri. Baiklah, untuk hari ini hanya sekian dari Ibu, dan Ibu akan mengucapkan alhamdulillah dan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.